Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, para gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili, juga yang mewakili para menteri, Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu, para bupati dan wali kota yang hadir, para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM seluruh Indonesia, para perwakilan organisasi perangkat daerah, asosiasi, perbankan dan swasta, dan para undangan dan hadirin yang saya hormati. Saya mengapresiasi pemerintah Kota Surakarta dan seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan Hari UMKM Expo 2023. Acara ini merupakan hajatan atau pesta UMKM, semua dapat mengekspresikan produknya. Rangkaian peringatan Hari UMKM Nasional 2023 ini sudah kita mulai sejak tanggal 18 Juli di Surakarta. Saat itu kita mengadakan program business matching, berkolaborasi dengan pemerintah Surakarta dan Bank Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti workshop, pelatihan, FGD, sosialisasi, dan coaching klinik untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM di Surakarta serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Tadi sudah diluncurkan beberapa program Transformi, juga tadi Jawa Tengah sudah meluncurkan program pengembangan ekosistem digital, belanja, lalu juga inkubasi kewirausahaan generasi Z, Gen Z untuk yang diinisiasi oleh Kota Solo. Juga kami tadi ada program kerjasama UMKM naik kelas, kolaborasi dengan Google, YouTube, dengan Smesco Indonesia, dan kita harapkan program-program tadi bisa segera mempercepat evolusi UMKM kita dari UMKM yang tidak produktif, berteknologi rendah, menjadi UMKM yang lebih produktif dan juga mulai mengembangkan produk-produk berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, potensi ekonomi digital Indonesia sekitar 5.400 triliun pada tahun 2030. Ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk produk lokal, untuk produk UMKM. Hari ini sudah 22 juta UMKM di Indonesia sudah terhubung ke ekosistem digital. Jumlah tersebut 34% dari keseluruhan UMKM di tanah air. Dan target kita 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital pada tahun depan, tahun 2024. Pemerintah harus terus menaikkan agar terciptanya, harus bisa memastikan agar terciptanya equal playing field bagi produk dalam negeri yang masuk ke dalam ekosistem digital. Karena kita tahu ketika kita masuk ke platform digital, bukan hanya produk dalam negeri, tapi produk dari luar pun akan masuk ke market digital kita. Maka dari itu kami harus mendorong kebijakan agar semua produk UMKM kita terlindungi. Ya, bukan hanya produk UMKM-nya. Kebijakan ekonomi digital sedang kita rancang untuk melindungi UMKM, untuk melindungi e-commerce lokal dan melindungi konsumen kita. Kita perlu mewajibkan semua produk mencantumkan keterangan negara asal, pemenuhan standar, label halal, dan keterangan berbahasa Indonesia. Produk cross border langsung dari produsen luar negeri ke konsumen di dalam negeri. Ini harus kita atur, jangan sampai ada predatory pricing. Karena itu kita mengusulkan minimum $100 ya yang boleh masuk ke Indonesia. Karena Pak Presiden juga sudah menyampaikan sebenarnya kalau produk-produk yang kita sudah bisa bikin, kita nggak perlu lagi impor.
Penyediaan platform loka pasar dilarang menjual produk miliknya sendiri, kecuali produk tersebut merupakan hasil agregasi dari UMKM yang dibuktikan dengan NIB. Mewajibkan loka pasar dalam negeri dan luar negeri untuk mengutamakan serta tidak mendiskriminasi produk lokal, produk Indonesia. Harus mendefinisikan secara jelas dan pengaturan terhadap socio-commerce, dan mewajibkan loka pasar melakukan pengawasan, pendampingan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik manipulasi harga atau predatory pricing baik oleh produk cross border maupun produk impor yang telah atau sudah masuk ke Indonesia. Hal-hal itu penting untuk kita lakukan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk melibatkan UMKM dan koperasi dalam program hilirisasi nasional. Presiden tidak ingin kita mengekspor barang mentah lagi, tapi harus barang jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah, dan UMKM kita harus mampu memproduksi produk-produk substitusi impor. Sebagaimana ketahui bahwa pemerintah sudah menerapkan substitusi impor untuk belanja pemerintah. 40% APBN, APBD harus membeli produk lokal. Kebijakan ini kalau terus konsisten, kita akan mendorong ya investor-investor luar negeri untuk investasi di tanah air. Saat ini pemerintah telah melakukan piloting hilirisasi komoditas di beberapa daerah dengan membangun rumah produksi bersama atau factory shoring, serta membentuk ekosistem untuk komoditas unggulan yang masing-masing daerah memiliki keunggulan yang berbeda. Nah, pendekatan ini kita lakukan untuk menciptakan nilai tambah bagi komoditas-komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran kelompok dan koperasi untuk mensukseskan hilirisasi yang kita minta nanti setiap kepala daerah untuk mulai mengkaji keunggulan domestiknya masing-masing. Jadi hasil-hasil